yang mau ikut kita ajak. Kita ajak. Tapi kalau ternyata yang menghalangi, sudah kita tinggal saja. Ya memang harus mengambil pasti ada Pak yang begitu-begitu. Pasti ada yang nanti apa sih ini gitu kan. Nah, apa manfaatnya kan begitu. Nah kebanyakan orang kan pasti hitung-hitungannya adalah profit. Padahal nggak cukup dengan profit. Jadi kan dibangun. Kita butuh pahlawan. Dalam film-film kita selalu menunggu kapan pahlawan itu muncul. Dan kemudian cerita menjadi menarik sepanjang pertunjukan itu karena ada pahlawan. Dalam kehidupan nyata, kita juga selalu membutuhkan pahlawan agar kemudian ritme kehidupan itu menjadi lebih berwarna. Pahlawan dalam artian atau skop yang besar, kita paham apa maksudnya, tapi juga barangkali pahlawan dalam skop yang kecil. Mungkin dalam bentuk keluarga, dalam skop keluarga. Atau bahkan hanya untuk dirinya sekalipun. Hari ini saya mengundang seorang tamu, seperti beliau mungkin banyak di sekitar kita, tapi mungkin tidak terpantau oleh publik atau media, maka kemudian kita tidak paham. Kebetulan saya mendengar tentangnya dan saya undang ke sini. Bagi dirinya adalah pahlawan, bagi keluarganya adalah pahlawan. Dan menurut saya yang paling penting adalah bagaimana dia gelisah tentang arti sebuah masa depan. Bagaimana dia kemudian memasukkan dirinya dalam pendaran ilmu pengetahuan yang kemudian membuat dia menjadi pahlawan setidaknya bagi dirinya dan kemudian berguna bagi orang. Namanya Hudi Santoso. Mas, benar namanya ya? Yap. Hudi Santoso hari ini dosen, mentereng. Doktor lagi. Tetapi tahun 97 ketika dia meninggalkan kampungnya di Nganjuk sana. Datang ke Jakarta karena ingin jadi tentara tapi kemudian gagal. Karena ukuran tubuhnya mungil, tidak mencukupi untuk masuk tentara. Maka kemudian dia menjadi satpam pada saat gedung Institut Pertanian Bogor dibangun di Bogor sana. Beliau menjadi satpam di sana. Selama menjadi satpam, dia gelisah. Masa aku hidup dan kemudian hanya menjadi satpam. Tentu saja bukan berarti satpam itu adalah terhina, enggak. Tetapi karena dia punya kegelisahan, maka dia sambil menjadi satpam juga berkuliah. Lebih baik kita bertanya langsung padanya. Mas, gimana cerita? Tiba-tiba kemudian Anda berpikir untuk menjadi seseorang, menjadi kuliah, S2, S3, gimana ceritanya? Baik, terima kasih Bang Faisal, Bang Akbar Faisal. Jadi cita-cita mulanya kan kadang orang itu kan pasti ingin sukses, ya. Oh iya. Ingin mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Itu impian semua orang. Tapi terkadang kita juga bisa melihat bahwa harapan dengan realita itu terkadang juga agak timpang. Gitu. Nah itu yang sering terjadi gitu. Yeah. Jadi idealisme boleh, ya, tapi juga harus realistis gitu. Jadi memang cita-cita awalnya hati saya itu pengen jadi tentara waktu itu. Ya. Terus. Kenapa pengen jadi tentara? Karena melihat kalau kalau orang awam lah ya, kita melihat orang berpakaian seragam itu kan terlihat gagah, ya. Dan orang kalau di Nganjuk itu banyak jadi tentara. Ya, sebagian besar lah kalau. Ini hanya asumsi saya. Yeah. Kalau orang Jawa itu memang semangat untuk jadi aparat itu luar biasa gitu. Yang dianggap bekerja itu ya kalau jadi aparat itu. Tapi mungkin bagi pendapat yang lain juga tentu berbeda. Yeah. Gitu. 97 datang. 97 itu lulus SMA, datang ke Jakarta. Terus proses mendaftar dulu UMPTN. Ya. Ikut daftar UMPTN di Surabaya, gitu kan. Terus daftar juga di berbagai perguruan tinggi. Jadi daftarnya di Erlangga dan Unibro. Brawijaya.
Terus sempat juga waktu itu setelah pokoknya semua kesempatan itu saya coba. Saya sempat juga daftar waktu itu PLP Curug, kalau sekarang namanya STPI ya. Penerbangan. Oh, Anda pengen jadi penerbang juga? Bukan, di PLLU-nya. Apa? Pengatur lalu lintas udara. Oh, oke. Ya, karena Anda memang ini punya banyak mimpi ya? Punya banyak mimpi. Karena keluarga. Iya. Oke. Kebetulan kakak saya kan dulu alumni Curug ya kan. Ya udahlah ikut daftar ini. Jadi memang keluarga itu menginspirasi. Ya, dan banyak menjadikan semangat juga untuk adik-adiknya. Bersaudara berapa orang? Saya 12 bersaudara. Saudara kandung? Saudara kandung. Satu kesebelasan dia lebih malah. Ya. Itu 12 bersaudara, saya bungsu, 12 dari 12 bersaudara. Dan alhamdulillah 2 orang udah nggak ada, jadi tinggal 10 orang. Orang tua memang kerja apa di Nganjuk? Awalnya pedagang. Tapi sejak saya lahir itu sudah nggak menekuni profesi berdagang, jadi petani. Ya, petani. Kenapa kemudian tiba-tiba Anda berada di Bogor, gagal jadi tentara nih? Ya. Karena tidak cukup ukuran tubuh ya, lah agak mungil gitu ya. Kok gimana ceritanya tiba-tiba ada di Bogor dan kemudian menjadi satpam di kampus? Ya kan kakak saya ada di Bogor waktu itu. Ya, kalau di kampungannya mau jadi apa gitu kan. Kecuali mau niat dari awal mau jadi petani. Ya udahlah, lahan menggarap lahan orang tua gitu kan. Cuman saya mikir petani itu kok yang saya amati susah gitu. Ini pandangan saya. Susahnya tuh begini, Pak. Ketika menanam waktu musim tanam perlu biaya, pas giliran panen hasilnya nggak seberapa. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi saya kecil itu kadang sedih ngelihat orang tua saya itu. Jadi bekerjanya luar biasa. Petani itu kan ya pagi, siang, malam itu kan harus berpikir benar-benar. Jadi pertama mencari bibitnya, terus pemupukan. Waktu itu juga ya langka juga pupuk seperti Pokoknya itu. Pokoknya susah banget cari uang gitu. Itu lahan sendiri. Kebayang kalau lahan orang lain gitu kan. Nah, ini yang apa sih namanya itu buruh ya? Iya, kalau buruh kan lebih buruh sawah gitu sadih, ya. Lebih sedih lagi gitu. Ini semakin sedih kalau lihat bahwa jumlah impor semakin besar ya. Nah itu Pak. Jadi kegelisahan itulah yang akhirnya saya nggak bisa nih begini terus. Kecuali saya harus cari ilmu, harus belajar gimana caranya antara hasil panen itu bisa memberikan penghasilan yang lebih bagi petani. Gitu. Oke. Kita kembali ke dunia satpam. Jadi Anda jadi satpam akhirnya? Nah, saya ke Bogor, daftar tentara waktu itu, terus sempat ya udah mempersiapkan, kan biasanya kalau daftar itu kan persyaratannya lengkap dulu. Udah saya siapkan lengkap, SKKB ya kalau misalnya itu surat keterangan kelakuan baik, semuanya udah lengkap. Pas dibawa ke daftar ke Kodam, ya baru tes tinggi badan aja ya sudah nggak memenuhi syarat. Kan. Ada 160, saya 155, 100 jadi fluktuatif. Oke. Nah terus jadi akhirnya ke kampus IPB. Ya, cerita ke IPB itu berawal dari teman saya yang sedang kuliah di IPB. Jadi saya niatnya main awalnya. Jadi saya main. Kebetulan juga masih jaringan pertemanan itu masih kuat gitu ya, alumni itu. Ya udah saya main, terus kebetulan ada teman kakak saya yang jadi polisi, terus diantar ke sana. Wah, kayaknya nih kamu ditanya udah kerja belum? Belum. Ya mau nggak kerja jadi satpam? Ya udah, karena daripada menunggu yang nggak jelas, mau ibaratnya olahraga untuk meninggikan badan juga sulit juga gitu. Ya udah. Artinya keinginan menjadi tentara masih ada. Keinginan menjadi tentara masih ada. Dan saya sekarang pun masih saya selalu tanamkan ke anak saya, kalau bisa jadi tentara. Oke. Menarik. Oke. Nah, terus kemudian masuk jadi selama bertugas sebagai pengawas satpam situ keamanan, lihat orang-orang ke kampus kok menarik ya. Ya gitu ya. Seberapa senang Anda dengan ilmu pengetahuan? Jadi saya terus terang mulai masuk, ini cerita flashback dulu Pak. Jadi dari SD itu saya sudah senang dengan belajar. Jadi saya itu kebetulan nggak ada TK. Jadi 5 tahun itu saya sudah sekolah. Jadi secara kalau aturan sekarang nggak bisa itu. Harus begini kan? Apa? Iya kan? Jadi itu
karena niatnya sekolah tinggi, ibu saya akhirnya ya udahlah daftar aja, daftar. Dititipkan ceritanya waktu itu. Makanya rapot SD itu nggak ada nilainya. Karena niatnya memang dititipkan, jadi uji coba, percobaan. Nah, guru saya waktu itu Pak Ridwan, almarhum itu memberikan report ke ibu saya. Ini bagus, bisa mengikuti meskipun usianya belum mencukupi. Ya, waktu itu 5 tahun harusnya masuk TK karena nggak ada TK ya udahlah adanya SD di situ karena dekat rumah. Harusnya kan 7 tahun baru masuk kan gitu. Iya. Jadi Anda lompat 2 tahun. Saya lompat 2 tahun. Lumayan. Iya. Jadi 5 tahun sudah masuk SD. Jadi kelas 1, kelas 2 tuh saya nyaris nggak ada nilai. Jadi masuknya adalah uji coba, percobaan. Gitu, Oke. Nah terus? Nah sama gurunya karena memberikan report, ini mau dinaikkan atau tinggal kelas? Kata ibu saya sebenarnya udahlah ikut biar sesuai umurnya. Tapi karena guru saya mendorong, nggak apa-apa nih bisa ngikuti. Gitu waktu itu kelas 1. Berarti di IPB-nya sendiri akhirnya masuk kuliah pertama tahun berapa? Saya masuk kuliah tahun 2000. Oh oke. Nah jadi Satpam 3 tahun. Ya. Kemudian masuk kuliah. Selama kuliah itu ngambil jurusan komunikasi. Tapi diploma 3. Diploma 3. Diploma 3. Oke. Sambil jadi kuliah Satpam juga. Ya. Tukang ojek juga. Tukang ojek, tapi bukan tukang ojek yang full gitu, enggak. Ya. Artinya di sela-sela. Iya. Di sela-sela Artinya kan kuliah dan Satpam. Ya. Ya kan? Nah, ada waktu kosong karena teman-teman saya, karena kampus di Fakultas Peternakan, komunikasi di Fakultas Peternakan itu jarak ke gerbang itu lumayan jauh, Pak. Jaraknya jauh, jadi ya teman-teman butuh transportasi karena nggak ada, ya ada ojek ada, cuman juga sedikitnya. Ya, kayaknya naluri bisnis Anda juga ada juga gitu ya? Sedikit. Beli motornya dari mana? Beli motor dari tabungan ketika kerja jadi satpam. Okay. Jadi waktu kerja jadi satpam, waktu proyek itu ada pesangon, nggak besar, cuman saya belikan motor bekas waktu itu. Oke. Saya belikan motor bekas karena kalau dipegang juga habis. Ya pilihan lainnya adalah ya saya harus saya jadikan barang. Oke. Saya belikan motor waktu itu. Jadi Anda pada satu fase awal itu 3 profesi. Ya, mahasiswa, satpam, tukang ojek. Sambilannya ngojek. Mantap. Oke, terus kemudian Anda selesai di diploma 3. Ya. IPB ternyata, tapi tunggu dulu, Anda kok komunikasi tapi dibawahi oleh Fakultas Peternakan ya? Unik juga ya? Ya. Komunikasi ternak atau gimana? Komunikasi pembangunan. KPP. Ya itulah, ada orang luar IPB ya. Kok ada ya komunikasi? Ya kan biasanya kan di pemahaman kita nih. Ya. Saya yang produk kampus lama gitu ya. Komunikasi kan berada di Sospol, setidaknya di jurusan komunikasi. Ini kok komunikasi tapi berada pada keluarga Fakultas Peternakan. Karena pertama mungkin sebagian besar dosen-dosennya ya di Fakultas Peternakan. Karena memang perlu Pak bagaimana menginformasikan kepada masyarakat gitu. Terutama petani gitu kan. Itu ya tujuannya. Tujuannya ke situ. Jadi kalau nggak ada komunikasinya gimana nih hasil-hasil penelitian, hasil riset itu bisa sampai ke petani, bisa sampai ke masyarakat itu. Gitu. Nah kemudian karena tidak bisa lanjut ke S1 di IPB, Anda harus lanjut di UNS Solo. Tetap jurusan komunikasi, tetapi sudah berada di lingkungan keluarga Fakultas FISIP. Akhirnya kembali ke aslinya gitu ya? Kembali ke rohnya komunikasi. Oke, kemudian 2 tahun di situ S1. Ya. S1. Setelah itu Anda diminta kembali ke kampus. Ya, tahun 2005 selesai. Terus ke kampus menjadi, kan nggak ada tiba-tiba langsung jadi dosen. Ya, saya memang menyelami lah bagaimana bekerja itu. Waktu jadi satpam pun saya dari level yang jaga yang full seperti itu saya nikmati. Ya kerja harus profesional, harus disiplin dan sebagainya. Oke. Setelah itu Anda kembali ke kampus sebagai asisten dosen. Berapa gajinya waktu itu? Gajinya ya cukup dipakai ini aja lah. Kadang ada, kadang enggak. Satpam dulu itu berapa gajinya satpam? Kalau satpam waktu itu 400 sampai 500 ribu. Oke. Besar tuh saat itu ya. Kembali ke IPB, jadi asisten dosen, kemudian lanjut S2.
Lanjut S2. 2009. Ya. Ngambil jurusan? Manajemen industri. Manajemen industri. Selesai 2011. Selesai 2011. Sudah full menjadi dosen. Sejak 2008 full memilih karir sebagai dosen. Ya. Kemudian ngambil doktoralnya tahun 2017. 2017. Baru selesai kemarin. Baru selesai. Ngambil jurusan komunikasi. Judul disertasinya apa? Model komunikasi digital desa wisata dalam pengembangan kapasitas pelaku wisata di Kabupaten Bogor. Pelaku wisata, khususnya desa wisata. Desa wisata. Nanti kita bicara soal itu. Saya masih bicara tentang bagaimana upaya seorang Hudi Santoso melawan seluruh keterbatasan dan mimpi-mimpi buruk yang kadang mendatanginya, kemudian berusaha untuk menjadi seseorang dan menyelesaikan S3. Anda memang suka belajar gitu ya. Anda tadi mengatakan suka belajar, tapi maksud saya begini, seberapa percaya Anda dengan ilmu pengetahuan? Kalau pemahaman saya begini Pak, hidup ini kan sebenarnya dimulai dari proses pengetahuan. Jadi mulai dari kitanya bangun tidur sampai tidur lagi, itu juga dimulai dari pengetahuan juga. Bangun tidur, tidur lagi. Itu juga ada pengetahuannya juga. Misalkan dari alam kandungan sampai kita meninggal perlu pengetahuan juga. Kalau kita nggak tahu ilmunya juga bingung mau kemana dan sebagainya. Nah itu yang pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan. Ya, maksud saya begini. Kenapa sampai saya ajukan pertanyaan ini? Karena gini, tidak semua orang punya kesempatan dan punya respek pada dirinya sebesar Anda. Saya ingin Anda menginfluence penonton saya di sini agar kemudian punya jiwa yang tahu seperti Anda. Ya, ini memang podcast politik. Anda itu istimewa bagi saya. Anda lah orang pertama yang saya undang ke sini untuk berbicara tentang bagaimana upaya Anda merangkak dari bawah, dari satpam menjadi tukang ojek dan kemudian menjadi seorang dosen dengan gelar doktor. Gelar akademik tertinggi di dalam jenjang ilmu pengetahuan kita. Itu alasan saya undang Anda supaya Anda bisa menginfluence kita bahwa jangan pernah menyerah. Anda harus percaya pada ilmu pengetahuan, Anda harus percaya pada sains. Dan kan itulah kemudian masa depan kita bisa raih. Itu alasan saya mengundang Anda, Mas. Mungkin ada banyak orang seperti Anda di luar. Kenapa saya tidak undang? Ya belum saja. Karena saya menyukai orang-orang seperti Anda. Jadi saya minta Anda menjelaskan kepada kita, terutama kepada teman-teman kita barangkali yang kadang-kadang mungkin putus asa, saya sudah lah gini-gini aja lah. Ternyata kan bisa gitu Mas. Makanya tadi saya ajukan pertanyaan, seberapa percaya Anda dengan ilmu pengetahuan? Seberapa percaya Anda dengan proses-proses akademik agar kemudian seseorang bisa berubah? Itu yang saya maksud. Jadi Allah itu akan merubah nasib kita, asal kitanya mau berubah. Itu yang pertama. Terkait dengan bagaimana perubahan itu, ya banyak cara sebenarnya. Kalau saya karena terlahir dari orang biasa, ya nggak ada pilihan lain kecuali pakai jalur pendidikan. Dengan pendidikan itulah bisa merubah semuanya. Pertama adalah cara pandang kita, bahwa kehidupan itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kita jalani, ya pasti ada hal-hal yang menarik sebenarnya. Ada celah-celah yang bisa terungkap dari pengetahuan itu. Itu Pak. Saya lihat Anda juga dari catatan ini, Anda juga pernah menjadi wartawan ya? Ya. Di Radar Bogor. Di Radar Bogor. Sebenarnya itu dipimpin oleh sahabat saya loh, Hasherin Sitompul. Itu menjadi bagian dari catatan Anda. Selanjutnya apa? Bagaimana Anda menanamkan ini kepada mahasiswa Anda, mungkin juga kepada keluarga. Selain keinginan untuk ada anggota dari keluarga Anda tetap menjadi tentara tadi. Bagaimana Anda menanamkan kepada mahasiswa Anda sekarang? Prinsipnya adalah jangan pernah menyerah. Jadi saya sering tanamkan kepada mahasiswa saya. Rata-rata yang masuk ke D3, karena kan saya ngajar di D3, itu rata-rata sebagian besar itu karena S1 nggak diterima. Saya katakan kepada mereka, ini adalah takdir terbaik. Jadi jangan pernah menyesali. Karena hari itu ada 3, hari ini,
kemarin, hari ini, dan besok. Jadi kalau Anda sampai dengan hari ini, hasilnya misalkan sampai diterima di IPB, di D3, itu adalah kerja keras Anda kemarin. Nah, jangan pernah, wah ini begini-begini, terima dulu takdir itu. Tapi setelah itu apa? Berusaha bagaimana mengupgrade diri, bagaimana belajar, bagaimana membangun jaringan, termasuk bagaimana ya berkomunikasi gitu kan. Karena saya yakin semua masalah itu akan selesai dengan komunikasi sebenarnya kalau prinsip saya. Itu yang sering saya tanamkan bukan hanya ke mahasiswa, ke keluarga saya juga gitu, di anak-anak saya gitu. Jadi anak-anak saya dari 3 orang, jadi saya tanamkan, biarpun ayahmu ini nggak punya apa-apa, tapi untuk pendidikan kita nggak bisa main-main. Jadi saya pilihkan tempat pendidikan yang bagus, karena pendidikan salah satunya adalah membangun jaringan, membangun tempat yang cocok, yang pas, arahnya seperti apa dan sebagainya. Kajian Anda pada S3 tadi itu tentang pariwisata dan desa wisata. Saya kebetulan sudah mengundang Pak Sandiaga Uno ke sini, yang kelihatannya sekarang ini sangat fokus untuk pengembangan wisata berbasiskan budaya. Gitu. Apa yang Anda temukan dengan tesis Anda menyangkut pariwisata dengan basis desa wisata tadi itu? Jadi dari hasil penelitian saya itu banyak ditemukan bahwa pertama adalah kurang adanya komunikasi dari pelaku wisata. Antar pelaku wisata pun belum ada sinkronisasi. Jadi contoh misalkan antara kepala desa, karena basisnya desa wisata kan bukan hanya objek wisata, tapi kawasan yang dibangun. Contoh kepala desa dengan pengelola desa wisatanya ini kadang nggak akur. Kepala desanya menyampaikan apa, ini sebagainya. Termasuk BUMDes juga belum dibangun juga. Karena nggak bisa juga desa wisata tanpa ada BUMDes. Ini yang terkadang orang salah mempersepsikan bahwa membangun pariwisata itu ya udah dibangun objek wisatanya. Padahal tidak seperti itu. Harus dibangun kawasan. Apa sih yang harus disiapin oleh, katakanlah kalau bicara tentang desa wisata ya, berarti kan harus BUMDes ya, atau penyelenggara pemerintahan pada tingkat desa ya. Betul. Apa sih yang harus disiapin dari temuan Anda? Yang harus disiapkan pertama adalah pelaku wisatanya dulu. Jadi pelaku wisata, pengelolanya maksudnya, orang-orangnya, terus tempatnya juga. Jadi tempatnya, kawasannya, terus koordinasi antara kepala desa. Jadi kepala desanya ini juga harus sejalan. Kenapa harus menggunakan apa? Saya pengen catat. Koordinasi antar kepala desa, berarti kan lebih dari satu kepala desa. Karena kalau hanya membangun hanya satu desa saja, ini juga nanti dengan desa yang lainnya nggak sejalan. Jadi ini saling terkait. Contoh misalkan, desa A ini karakternya adalah terkait dengan keunikannya misalkan dari potensi masyarakatnya. Yang desa B terkait dengan industrinya misalkan. Ini kan harus saling terkait. Jadi nggak bisa desa wisata hanya mengadakan satu desa aja. Yang lainnya bagaimana? Nah itulah yang konsep pemberdayaan masyarakat itu juga menjadi penting gitu. Jadi kalau hanya sekedar dibangun objek wisatanya, nah itu berarti memang membangun objek wisata bukan membangun desa wisata. Gitu. Artinya Anda ingin mengatakan konsep atau pemahaman tentang desa wisata itu tidak hanya tentang destinasinya, tapi juga tentang karakter masyarakatnya, SDM pada masyarakat di sekitarnya dan seterusnya. Betul sekali. Dalam hasil penelitian Anda, dari hasil temuan Anda, seberapa siap sebenarnya kita melakukan itu? Setidaknya untuk memahami apa yang sedang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno untuk mengembangkan desa wisata secara keseluruhan. Kalau dilihat dari contoh misalkan di Bogor, secara umum sebenarnya sudah siap. Contoh misalkan dari sisi potensi, basisnya yang sebagian besar alam, itu sangat mendukung sekali. Jadi kita itu dianugerahi keindahan tempat wisata yang luar biasa. Bukan hanya, tidak perlu dibuat lah artinya. Curug banyak, misalnya kalau di Bogor itu. Ini saya mau tunjukin nih, desa wisata di Caringin, Kabupaten Bogor di Cibeling. Ini ada satu gitu ya. Kemudian ada juga di Kediri. Namanya itu di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
Itu konsep rumah Jawa di situ. Dari apa yang Anda pahami tentang konsep seperti ini, apakah cukup potensial untuk dikembangkan? Kalau dilihat dari misalkan potensinya ada, destinasinya ada, terus masyarakatnya mendukung, karena kalau masyarakatnya nggak mendukung pun juga repot. Jadi tidak cukup dengan ini saya punya destinasi, terus masyarakatnya ini nggak diajak, ini juga repot. Jadi nanti jangan sampai berbenturan dengan masyarakat setempat. Jadi kita harus namanya konsep desa wisata ya harus dibangun semuanya. Jadi masyarakatnya, jadi yang dikenal dengan model pentahelik itu, Pak. Pentahelik ya. Ya. Jadi melibatkan dari unsur pelaku wisatanya, terus akademisi dari pihak kampus misalkan bagaimana nanti memberikan pendampingan. Kadang pertama semangat awalnya luar biasa. Tapi ketika tidak ada pendampingan nanti loss. Kalau kemudian masyarakatnya tidak mau diajak atau susah untuk berubah, tidak bisa masuk pada sebuah komunitas wisata yang harusnya membuat mereka menjadi lebih maju, lebih makmur, bagaimana ceritanya kalau kayak gitu? Kalau gitu berarti ada pendekatan-pendekatan. Mungkin tidak semua lapisan masyarakat diajak dulu. Mungkin dari tokoh-tokoh masyarakatnya. Misalkan tokoh adatnya dulu. Ya, ketua RT gitu kan. Tokoh RT, agama, diberikan masukan-masukan. Saya yakin kalau kita melangkahnya clear ya artinya jelas gitu. Saya yakin jarang ada yang penolakan-penolakan. Justru welcome. Jadi niatnya misalkan teman-teman karena dari pihak pengusaha juga perlu gitu, nggak cukup juga dari yang ABCGM itu akademisi, bisnis, community, masyarakatnya, terus ABCG government, pemerintahnya, pemerintah ini mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat. Ya. Yang mau ikut kita ajak, tapi kalau ternyata yang menghalangi sudah kita tinggal saja. Ya memang harus mengambil pasti ada Pak yang begitu-begitu. Pasti ada yang nanti apa sih ini gitu kan. Apa manfaatnya kan begitu. Nah kebanyakan orang kan pasti hitung-hitungannya adalah profit. Padahal nggak cukup dengan profit. Jadi kan dibangun. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Yang dibangun bukan hanya profitnya, tapi people-nya, masyarakatnya juga gitu. Jadi kalau hanya profitnya aja, ya kalau untung gitu kan. Kalau kan keuntungan bukan hanya materi uang lah maksudnya, tapi kan banyak nanti bagaimana masyarakat itu bisa diberdayakan. Oke. Menarik. Saya kebetulan sudah lama cukup mengikuti industri pariwisata. Memang sangat banyak tantangan. Banyak yang harus dilakukan. Ada yang masyarakatnya welcome, ada yang kadang-kadang tarik ulur, ada yang menolak, ya. Ada yang harus didekati dengan moderat, ada yang harus didekati dengan keras, ya kan? Ya kadang-kadang ya kita memang harus bersikap, yang mau ikut, yang tidak ya sudah, ya tinggal seperti itu. Tapi intinya begini. Saya undang jenengan itu karena saya tertarik dengan bagaimana nilai-nilai atau semangat Anda untuk berubah. Merubah diri sendiri, tentu saja merubah situasi keluarga. Saya selalu menghormati orang yang memahami dan mencintai sebuah perjuangan dan proses tentu saja. Tidak semua orang mampu mengalahkan tantangan. Ada yang kemudian kalah dan menyerah. Pada diri Anda saya lihat bertarung, dan yang menariknya adalah pertarungan Anda itu berada pada wilayah akademik sampai meraih gelar doktor. Tidak mudah untuk itu. Betul. Dan untuk itu Mas selamat ya. Saya selamat atas perjuangan Anda, dan memang saya undang Anda khusus. Saya sampai meminta ke sahabat saya, Mas Arief Satria, Pak Rektor IPB, tolong cariin saya orang ini. Saya dikirimin nomornya jenengan, dan kemudian tim saya mengontak itu. Sekali lagi selamat, saya sungguh respect pada nilai-nilai dan kepercayaan Anda pada ilmu pengetahuan. Sekali lagi Mas, selamat ya, terima kasih ya. Terima kasih. Baik, itu diskusi kita dengan seorang yang membuktikan sesuatu setidaknya pada dirinya, bahwa proses tak pernah mengkhianati sebuah hasil. Budi Santoso. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan tayangan ini.